Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara semuanya, jumpa lagi dengan saya melalui video ini. Saya ingin membahas tentang apa itu matrik, mengenal matrik. Ya, jadi kita akan membahas tentang mengenal matrik. Bagian awal, kalau pelajaran matematika di sekolah ya, matrik awal itu jadi istilah-istilah dan macam-macam ya itu. Nah ini, jadi matrik itu apa? Gampangannya matrik adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Jadi ini baris, ini adalah kolom ya. Nah, jadi bilangannya nanti wujudnya bermacam-macam, bisa berbentuk fungsi-fungsi yang lain, misalnya trigonometri, logaritma, eksponen, ataupun barisan dan deret ya itu, atau macam-macam yang lainnya ya. Ininya adalah mewakili sebuah bilangan ya nantinya. Nah, nanti penulisannya untuk nama matrik menggunakan huruf kapital seperti begini ya. Kemudian dipisahkan oleh tanda sama dengan, dan tanda matrik dibatasi oleh ini kurung lengkung atau kurung siku ya, bukan garis lurus, beda ya, kurung siku ya gitu. Kemudian di dalam matrik ini disebutnya dengan elemen atau entry atau unsur yaitu. Nah, di dalam bentuk umumnya kira-kira seperti begini. Ini A dibacanya A11. Jadi karena matriknya adalah A pakai huruf besar, maka bilangan di dalam matrik atau unsurnya atau elemennya menggunakan huruf kecil. Karena ini A kecil. Kalau ininya B, maka ini B kecil. Biasanya begitu notasinya ya, itu. Nah, di sini ada A dibacanya A11, A12, bukan A12 ya, A13. Nah, satu ini yang di depan menunjukkan posisi baris, yang di belakang menunjukkan posisi kolom. Jadi kalau dituliskan ini namanya baris ke-1 gitu ya. Nah, jadi ini baris ke-1, ini baris kedua, terus ini berarti baris ketiga. Nah, dan seterusnya di sini ada bagian depannya dinotasikan M. Berarti apa? M1, maka Pak baris ke M. Artinya apa? Ada sebanyak M baris. Ya, jadi ini baris ke M. Maka total ada sebanyak M baris ya, M baris. Terus ini yang tegak. Jadi yang tegak ini ya, jadi gampangannya dari sini, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau kolom ya, kalau ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris ke N. Nah, berikutnya ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ke. Nah, di sini kita lihat ini ada N artinya apa? Kolom ke N. Jadi kalau saya tulis ya, ini ada kolom ke-1. Kemudian ini ada lagi kolom ke-2. Nah, ini kolom ke-3. Nah, kalau ini berarti apa? Kolom ke-N. Nah, ke N. Artinya apa? Secara keseluruhan terdapat N kolom. Nah, nanti muncul yang namanya ordo ya. Nah, Ordo itu apa? Menyatakan banyaknya baris dan kolom. Baris dulu, baru kolom. Nah, barisnya ada M, dikali kolomnya ada N. Jadi kalau misalnya matrik ini, barisnya ada berapa? 1, 2. Ada 2 baris. Dikali kolomnya ada berapa? 1, 2. Ada 2 juga. Ya, nah maka ditulis 2 kali 2. Jangan dihitung 2 kali 2 sama dengan 4. Jangan dihitung 2 kali 2 saja ya. Bisa di sini, bisa di bagian ini ya, pojok bawah ke kanan bawah, bisa juga dituliskan di sini. Jadi bisa juga seperti ini, A2 kali 2. Nah, kalau ini ada berapa baris dulu? Nah, barisnya berapa? Baris itu apa? Yang mendatar. Baris pertama, kedua, ketiga. Berarti ada 3 baris. Kolomnya cuma ada 1. Ini kok 1 kolom saja ya. Maka ordonya berapa? 3 kali 1. Nah, kalau ini barisnya 3, kolomnya berarti 2. Jadi ini ya, ini baris 1, 2, 3 baris, kolomnya 1, 2 gitu ya. Nah, kalau ini berarti ada berapa baris? 1 baris. Maka 1 dikali kolomnya ada berapa?
1, 2, 3. Walaupun cuma satu bilangan per kolomnya ya. Jadi 1 kali 3. Nah, kalau ini barisnya ada 1, kolomnya juga ada 1 gitu ya. Nah, ini. Ya, terus lagi berikutnya tentang tadi nama matriks sudah ya, menggunakan huruf besar. Ini huruf besar matriks. Nah, kalau di dalam matriks pakai huruf kecil. Nah, ini ya. Jadi ini ordonya apa? Disebut dengan elemen atau unsur A12. Artinya apa? Dia berada di kolom apa? Baris pertama. Semua di baris pertama diawali dengan angka 1. Nah, terus ini 2, artinya apa? Kolom yang kedua. Jadi baris pertama, kolom yang kedua, maka ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya contohkan ini P. Nah, P kecil berapa? Nah, ini P berada pada baris ketiga, kolom ke-1. Nah, kalau ini berarti C kecil, baris ketiga, kolom ke-1. Kalau di sini beda lagi. C kolom baris ketiga, kolom ke-2, kira-kira begitu ya. Nah, ini beberapa istilah, nanti terlalu banyak kalau diingat ya, sambil praktek saja. Nah, contoh kita terapkan di sini ya. Nah, ini contoh ya, matriks B, maka ini disebutnya B11, B12. Nah, ini B13. Ini berarti B baris kedua, kolom ke-1. Ini B baris kedua, kolom kedua. Jadi B22. Ini berarti apa? B baris kedua, kolom ketiga. Nah, pertanyaan pertama. Ada berapa baris? 1, 2. Ada 2 baris. 2 baris. Kemudian berapa kolom? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Nah, berarti ordonya berapa? Ordonya 2 kali 3. Jangan ditulis 6. Ya, walaupun 2 kali 3 6, tapi nggak usah. Karena ini menyatakan 2 itu baris, 3 itu kolom ya. Ingat B, K. B dulu baru K, kolom gitu ya. Nah, terus kalau disuruh menyebutkan elemen-elemen atau unsur-unsur pada baris kedua, sebutkan saja semuanya pada baris kedua. Baris kedua apa saja ini? 0, 8, 10. Berarti elemen atau unsur-unsur pada baris kedua adalah 0, kemudian 8, kemudian 10. Nah, kalau pada kolom ketiga berarti di sini. Kolom ketiga ada -2, ada 10. Maka berapa saja kolom ketiga? -2 dan 10. Nah, kalau elemen pada baris kedua gitu ya. Nah, baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kolom 1 ini bisa ditulis sebagai, karena nama matriknya adalah B, maka unsurnya menjadi B kecil, baris yang kedua, kolom yang ke-1 tanpa tanda kali. Ya, itu hanya langsung 21, bukan 21 ya. Baris dulu baru kolom, baris kedua kolom 1. Maka cari baris kedua, kolom ke-1. Nah, ketemunya di mana? Di 0. Berarti baris kedua kolom ke-1 adalah sama dengan nilainya 0. Nah, kalau ini B13 berarti apa? Artinya baris ke-1 kolom ke-3. Nah, kita cari baris ke-1 kolom ke-3. Jadi baris ke-1 kolom ke-3. Ketemunya di mana? Di -2. Maka B13 adalah nilainya -2 gitu ya. Nah, nanti bisa juga muncul begini. Penjumlahan. Artinya B21 itu berapa? Nah, B21 berarti baris kedua kolom ke-1. Nilainya adalah 0. Ditambah baris ke-1 kolom kedua. Nah, cari baris ke-1 kolom yang kedua. Nilainya adalah 9. 0 tambah 9 berarti 9. Nah, gitu ya. Bisa diulang lagi videonya kalau misalnya belum jelas ya, barangkali kecepatan ya itu. Nah, terus kita masuk ke materi berikutnya, yaitu apa? Tentang transpose. Apa itu transpose? Transpose itu adalah operasi matrik dengan cara merubah kolom jadi baris atau kolom baris jadi kolom. Ya, lambangnya bermacam-macam. Bisa pakai pangkat T kecil atau T besar atau aksen. Nah, karena lamanya bermacam-macam, biasanya di soal dijelaskan apa itu A pangkat T atau A pangkat A aksen ya, atau A ini ya. Nah, dijelaskan. Nah, tapi transpose-nya apa itu kamu harus hafal ya gitu. Nah, kalau matriknya P ya berarti P pangkat T besar atau T kecil atau aksen ya gitu. Menyesuaikan. Nah, contohnya seperti begini. Matrik A,
A pangkat T, matriks B, B pangkat T, C, C pangkat T, gitu ya. Nah, di sini saya pakai T kecil, T besar. Buat contoh ya, tiap buku bisa bermacam-macam. Nah, kita praktekkan. Jadi, transpos itu apa? Merubah, jadi mengganti atau menukar ya. Jadi, transpos matrik A diperoleh dengan cara baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Jadi, menukar ya. Contoh, ini baris pertama, maka ditranspos menjadi kolom yang pertama. Nah, kolom pertama jadi berapa? 2, 6, 10. Kemudian baris kedua menjadi kolom kedua, berarti min 9, 4, dan 7. 7 gitu ya. Nah, itu transposnya ya. B transpos ini ya. Nah, berarti apa? Baris pertama bisa dari baris dulu jadi kolom dulu baris ya. Kalau tadi saya praktekkan baris jadi kolom, sekarang kolom jadi baris, berarti seperti begini gitu ya. Apa ini? Kolom pertama menjadi baris pertama, berarti di sini ada 5 min 6 kemudian 1. Kolom keduanya baris kedua 8 7 3. Nah, seperti ini ya. Nah, C transpos berarti baris pertama dulu boleh, kolom pertama dulu bebas ya. Saya biasa pakai baris. Nah, tapi tadi saya contohkan kolom dulu. Nah, baris pertama min 3 jadi kolom pertama. Baris kedua kolom kedua. Nah, ini juga sama ya. 78 baris pertama ya, jadi ini baris pertama 78 menjadi kolom pertama 78. Baris keduanya 82, ini juga 82. Nah, kalau diamati kok sama hasilnya? Bisa saja matrik transpos dan matriknya adalah sama ya, itu bisa ya. Nah, secara ordonya bagaimana? Mula-mula ordonya ini ada berapa baris? 2 baris, 3 kolom, berarti 2 kali 3. Nah, menjadi berapa? Barisnya menjadi 3. 1, 2, 3. Barisnya 3, kolomnya berapa? Kolomnya ada 1, 2. Nah, kalau coba diamati ya. Nah, ordonya tadinya 2 kali 3 menjadi 3 kali 2 ya, itu dikembalikan ya. Ini juga sama. Mula-mula barisnya berapa? 1, 2, 3. Barisnya ada 3, mula-mula ya. Dikali kolomnya ada 2. Ditranspos menjadi barisnya ada 2, 1, 2. Barisnya 2 dikali kolomnya 1, 2, 3, ada 3 ada 3 gitu ya. Nah, kalau ini matrik, ini namanya matrik persegi ya. Jadi matrik persegi itu apa? Matrik yang banyaknya baris dan kolom sama ya. Berarti apa? Mula-mula ini 2 kali 2, ordonya tetap menjadi 2 kali 2 juga. Ini juga sama, ordonya 2 kali 2, transposnya juga 2 kali 2 gitu ya. Nah, setelah itu ini transpos. Nah, sudah, kita masuk lagi ke berikutnya. Jadi ini sebentar saja. Oh, ini contoh praktek ya. Nah, ini P transpos. Nah, karena mula-mula pakai matrik siku, maka hasilnya juga matrik siku juga ya. Nah, cuma di sini P transpos diminta P-nya. Ya sudah, ditranspos saja. Jadi P transpos ditranspos kembali ke P tanpa transpos ya. Jadi sifatnya begini. Oh ya, tadi sama ya ini dulu. Jadi kalau ada matriks A, ordonya M kali N, maka gitu ya. Nah, A transpos ordonya berapa? N kali M. Sebaliknya kalau ada A transpos, maka ordonya A-nya begini gitu ya. Nah, itu. Ini bagaimana yang jelas ada sifat bahwa P transpos ditranspos lagi, maka hasilnya adalah P. Jadi kita disuruh mencari apa? Mencari P dari P transpos. Ya, tinggal P transposnya ditranspos saja. Sehingga apa? Saya ambil misalnya baris pertama menjadi kolom pertama, berarti min 3, 2, 0. Kemudian baris kedua menjadi kolom yang kedua, 8, 9, 5. Terus baris ketiga menjadi kolom yang ketiga juga ya, kolom ketiga. Nah, ini kolom ketiga berarti 34, 19, dan 7.
gitu ya. Nah, ordonya mula-mula 3 kali 3, tetap ini juga 3 kali 3 karena persegi gitu ya. Nah, ini sekilas tentang matrik. Nanti berikutnya, video berikutnya nanti kan akan saya buatkan operasi aljabar pada matrik ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nanti saya bahas secara khusus karena itu rada butuh latihan banyak dan butuh apa ya, pengulangan ya gitu. Jadi nanti saya awali dulu dengan itu, nanti tunggu aja video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kritik dan saran silakan di kolom. Terima kasih semuanya, semoga sukses dalam belajar dan mengajar rekan-rekan pengajar ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.